And so every day we face many responsibilities and decisions to make for people, for companies, for the church, for assembly, right? Is that correct? Ya, jadi kita tiap-tiap harinya kita ini semua punya tanggung jawab kan di dalam pelayanan kita, baik itu untuk gereja kita, baik itu mungkin pekerjaan kita. Ya benar nggak? Semuanya ada kan, punya tanggung jawab kan untuk semua pekerjaan yang kita lakukan atau pelayanan yang kita lakukan. Is that true? Correct? Put up your hands. Ya You're benar going to nggak? agree? Bisa angkat tangan kalau memang benar punya Bisa, tanggung yeah. jawab. Ya bisa. Yeah. So everyone looks to us for some kind of advice, leadership, even almost like being their father in the areas of work that, and community, correct? Ya, jadi kita semua tuh membutuhkan kan nasihat ya eh, dari pemimpin kita juga juga khususnya terutama dari bapak kita ya untuk dalam setiap semua yang sudah kita kerjakan di dalam hidupan kita ini. When I was working in the big companies from Europe, Ya pada saat itu Pastor Mike itu kerja di satu perusahaan besar, perusahaan Eropa saat itu. I had two offices, Singapore and Malaysia, and there were about 100, 200 people working in the companies. Jadi dia pada saat itu bekerja itu ada dua kantor ya di Singapura dan Malaysia dan ada 200 karyawan di dalam perusahaan itu. I found out I'm not just their working boss. Ya, tapi di situ dia menemukan bahwa dia tuh nggak hanya seseorang bos yang cuma bekerja-bekerja saja gitu. I'm also their father, their grandfather. I'm also their mother because they will tell me all their problems at work. They will tell me their problems at home. Then all the problems they have working and coming to work, I also have to solve for them. So I find Ya, that I'm not just a boss, I'm a father, mother, grandfather, everything. jadi dia tuh merasakan di situ tuh dia nggak cuma sebagai bos aja, tapi dia juga sebagai bapak, dia juga sebagai opa di situ, kakek di situ, dia juga sebagai ibu di situ. Karena mereka semua itu karyawan-karyawannya tuh sharing semua tentang pekerjaannya, tentang masalah rumah tangganya, tentang masalah di rumahnya. Jadi dia merasakan jabatannya nggak cuma bos saja, tapi ada 3 jabatan di situ. In your own positions, don't you feel the same thing? That you are everything, your father, grandfather to all the different people that you're with? Iya, jadi dia bertanya kepada Bapak Ibu di tempat ini, apakah saat ini di posisi Bapak Ibu saat ini itu apakah juga merasakan hal yang sama? Nggak cuma Bapak Ibu itu sebagai papa mungkin, tapi juga sebagai opa, juga mungkin sebagai yang lain, diposisikan yang lain seperti begitu. Agree? Put up your hands. Ya benar nggak? Kita jabatannya macam-macam gitu ya, nano-nano gitu dalam hidup kita gitu. Yeah. Boleh But angkat it's tangan so kalau benar. but it's so nice to know that uh, even for people like us who are in leaderships, uh, we can still be children. Ya, jadi tapi luar biasanya kita semua ini yang seorang pemimpin, yang ditunjuk Tuhan sebagai seorang pemimpin itu kita juga sebagai anaknya. That Gitu. yeah, there's one person we can go to where we don't have to be a leader. We can be a child. Ya, jadi ada satu jalan yang dimana saat kita ini tidak menjadi seorang pemimpin, kita ini bisa menjadi anaknya. Yeah. We can go to this person and call him father, and we can become a child. We don't have to carry all the responsibilities with us. Dan kita tuh bangga banget kita bisa memanggil dia itu Bapak dan kita itu sebagai anak-anaknya. Tapi kita nggak sampai menanggung tanggung jawab yang sebesar Bapak kita miliki. Gitu. Yeah. We this group of people are very special in my heart because we all carry responsibilities for many other people. Ya di sini di grup ini tuh benar-benar dapat mendapatkan spesial ya, memiliki
kekhususan hati yang spesial di hatinya Pastor Mike, karena kita ini membawa sesuatu untuk orang lain, membawa dampak untuk orang lain, banyak orang bahkan. Gitu. My heart is for each of us here to come to our own rest today. It's this is not something we want to take and learn and share with other people. I just want to be able to talk to you all because I want my heart is for all of us to take this little time to be able to rest and Ya, be a child so we can call him father. ya. Jadi dia mau saat ini karena hatinya Pastor Michael ini benar-benar untuk Gloria Ministry itu sangat-sangat besar untuk kita semua tuh dia tuh sangat-sangat menghargai melihat kasih daripada Bapak Ibu itu yang luar biasa di Gloria Ministry. Jadi dia ingin saat-saat ini Bapak Ibu tuh maunya dia merasakan tenang, aman, nyaman di dalam kasih Bapa gitu ya. Jadi dia nggak pengen kita satu sama lain saling membicarakan tentang tugas ataupun tanggung jawab kita, tapi dia kepengen saat ini benar-benar tahu status kita bahwa kita adalah anak-anak daripada kerajaan surga itu. Kita punya Bapa yang luar biasa, yang punya tanggung jawab yang luar biasa atas anak-anaknya. Yeah, I have found that as I study about God the Father, I've learned a few very important things that maybe in our hearts is something that we can hold on to. Just two, three things. Ya, jadi pada saat dia tuh belajar tentang Alkitab dan dia mempelajari tentang hati Bapa, dia ada sesuatu yang menarik di dalamnya, sesuatu yang dia itu tertarik dan ada tiga hal di dalam daripada tentang kedalaman hati Bapa itu yang kita bisa pelajari. Number one, in Nomor John satu, chapter 17, it's the famous prayer that Jesus prayed before the disciples with the Father. di Yohanes 17, ya, itu adalah ada satu hal yang tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. And then Jesus prayed and said, Father, I have revealed your name. Ya, jadi dikatakan Bapa saat itu dia berkata, Yesus itu berkata, Bapa, aku, ya sorry, reveal your name. I've revealed your name. I've revealed your name. Ya, aku memanggil engkau di dalam namamu, Bapa. In some versions, they say, I have shown them who you are. Jadi dia mengatakan juga, tunjukkan kepada mereka siapa engkau, Bapa. And many times when Jesus shared, the Bible said that people were stunned, they were astonished, Ya, jadi pada saat surprised. itu, kalau pada saat Tuhan Yesus itu, di mana pada saat Tuhan Yesus itu berdiri dan dia tunjukkan dirinya itu selalu banyak orang itu selalu terkejut, I kaget want, gitu ya, banyak orang yang yeah. kaget. So when I go and look at David and the Psalms, I realize that David's heart is very close to God. Jadi pada saat dia melihat Daud di dalam Mazmurnya, Daud menulis satu Mazmur, itu Pastor Michael itu merasakan bahwa Daud itu benar-benar dekat sekali dengan Tuhan. But never once did David, in his prayers to God, address God as Father. Ya, tapi dia nggak pernah memanggil Tuhan itu sebagai Bapa begitu dalam situ. It was Jesus who came and started sharing everything, even teaching how to pray using the term my Father. Itu adalah Tuhan Yesus yang selalu pada saat dia mengajar atau apa saja ya di dalam segala hal yang Tuhan Yesus lakukan, selalu Tuhan Yesus itu mengikut sertakan Bapa dan memanggil Bapa dalam setiap kegiatannya. So Jesus took all the names of God in the Old Testament revealed by prophets and priests, all the different names of God,
and it combined into one word called my Father. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pada saat itu kalau di Perjanjian Lama itu dia ada istilahnya seperti nabi dan lain sebagainya ya. Tapi semuanya itu disatukan pada saat di Perjanjian Baru oleh Tuhan Yesus dan dia memanggil itu semua dengan sebutan daripada Bapa. Jesus' mission was to let us know that God is not just God. God is our Father. Your Father is Jadi my Father. Jadi Yesus itu mengatakan di situ, jadi Tuhan tidak hanya sekedar Tuhan saja, tapi Dia adalah juga Bapa, yaitu Bapa kita semuanya. Remember, Jesus said in John 10, I am the way, the truth, and the life. No man comes to my Father but through me. Ya, jadi kan ingat ya di dalam Yohanes 10 ya yang dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa em, bertemu dengan Bapa tanpa melalui aku kan. Ada Dia itu mengatakan kata-kata Bapa di sini. Jesus and the Holy Spirit looked for us, found us, washed us in His blood, Tuhan cleansed Yesus dan us, Roh, ya Tuhan raised Yesus us up dan again, and present us to ya, the Father. It is so wonderful. ya, jadi Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu benar-benar menyucikan kita, membersihkan kita itu daripada dosa, sehingga kita ini semua bisa dilayakkan sebagai anak-anak Bapa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yeah. So, so the interesting thing is, um, um, I Jesus himself practiced this closeness with his Father. Jadi yang menarik adalah di dalam diri daripada Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri itu membuktikan bahwa dia itu benar-benar punya hubungan yang dekat sekali dengan Bapaknya. And I think it's a good practice for us also to practice to be a child in front of our Father. Jadi itu juga kita semua juga harus mempraktekkan bahwa kita ini juga sebagai anak-anaknya kita tuh harus juga dekat dengan Bapa kita. Some of us are fathers, correct? Or maybe all of us are fathers. Ya, beberapa orang di sini kebanyakan adalah seorang bapak kan, atau semuanya di sini tuh yang hadir di sini adalah bapak-bapak. Ya, bisa angkat tangan yang bapak-bapak. No, a lot of times Seorang yeah, in our life, a lot of times we concern about uh, how will something work out? Will this be provided for? Where are the finances? Or how will this trouble be resolved? Ya, jadi kebanyakan di antara kita bapak-bapak saat ini itu kan mikirkan ya caranya. Bagaimana ya, apa yang harus aku sediakan untuk keluargaku, pekerjaan apa yang aku harus cari, keuangan apa yang mesti aku tuh cari juga untuk memenuhi kebutuhan keluargaku, bagaimana masalahku ini bisa terselesaikan. Kebanyakan itu bapak-bapak pemikirannya seperti itu. As leaders and pastors, we of course run to our God. Ya, tapi tentunya kita ini sebagai banyak sekali pastor atau hamba-hamba Tuhan di sini ataupun sebagai pemimpin kita tuh harus lari kepada Tuhan. I just want to reinforce this running to our Father. Reinforce, Jadi dia, strengthen you. ya, jadi dia tuh benar-benar sekarang ini benar-benar mau menyemangati, mau menguatkan, mendorong kita semua untuk benar-benar kita itu benar-benar larinya harus kepada Tuhan. When I was a young father and my first child was born, Pada saat Hasan Michael saat itu adalah seorang ayah yang masih muda dan pertama kali anaknya itu keluar, lahir. in Singapore, the father is with the mother as the mother is giving birth. Jadi kalau di Singapura itu papahnya itu boleh bersama-sama mamanya pada saat melahirkan. Jadi suaminya boleh di dalam melihat It, istrinya itu melahirkan. yeah, it's a beautiful time. Itu benar-benar waktu yang sangat indah. So when the baby came out, my first child, Jadi pada saat bayi itu lahir, yaitu anak pertamanya, the nurse cleaned the baby, clean up everything, wrap in a nice cloth.
susternya kan membersihkan bayi itu, terus dimasukkan, ditaruh di dalam selimut gitu ya. And these nurses are quite elderly and they're very clever. Dan benar-benar suster itu benar-benar pandai gitu, dia sangat-sangat berpengalaman. They took the baby and give to me. Dan akhirnya bayi itu dikasih kepada Pastor Michael. Then they say, take care of the baby. We will have to clean up your wife first. Ya, sekarang kamu jaga ya, baik-baik ya bayi ini. Sekarang aku mau membersihkan istrimu. Well, I'm very nervous. I don't know how to hold baby. Dia benar-benar gugup banget gitu ya. Dia benar-benar bingung. Aduh, ini aku nggak ngerti apa yang aku harus lakukan ini pada bayiku. So I hold the baby. I'm very scared I drop the baby. Dia benar-benar saat memegang bayi itu, dia tuh takut kalau bayi itu jatuh gitu. Yeah. The women very wise. They say, take the baby, stand one corner there, please. Don't block the way. Dan terus ada satu wanita yang mengatakan, kamu bawa bayi itu ya, dan kamu duduk di situ ya. Jangan kamu menghalangi jalan-jalan yang lain And gitu, yeah. jalan-jalannya orang lain gitu. And they left me there for 15 minutes. Dan itu Just me dibiarkan. and this thing in my arm. Jadi itu ditinggalkan selama 15 menit hanya Pastor Michael dan bayinya itu di tangannya. That 15 minutes changed my life. Tapi 15 menit itu mengubah hidupnya. I held the baby, my baby, Dia benar-benar menggendong bayinya, yaitu bayinya Pastor Michael anaknya. and I realized that everything that I am, everything I will be, everything that I have now and in the future belongs to this little fellow. Ya, jadi dia merasakan bahwa apa yang dia miliki saat ini, bahkan apa yang dia nanti miliki itu di masa depan, semuanya yang dia miliki nantinya, itu adalah milik kepunyaan daripada bayi ini. Everything, correct? You who are Ya, fathers, you know. You hold your first child, and suddenly your entire life changed. ya, It jadi used to be, for semuanya. me, it used to be a selfish life. I used to think about my career, think about my family, even think about how I worship God. But when I held this child, Ya, I didn't think about myself anymore. Just about this child. How this child will be provided for, cared for, carried, lifted up for the rest of her life. ya, jadi kalau dulunya pada saat dia single nggak punya anak ya, pikirannya tuh untuk dirinya sendiri gitu ya, kerjaannya, terus keluarganya, apapun yang dia cari itu untuk dirinya sendiri. Tapi pada saat dia memegang bayi itu, segala sesuatunya tuh berubah. Apa yang dia miliki itu, dia memikirkan untuk kebutuhan anak ini. Nanti apa yang akan dia sediakan untuk anak ini, apa yang dia harus kerjakan untuk anak ini. Semuanya itu terfokus kepada anak ini semuanya. And I think this is the same with us and our Father, Dan your Father. itu hal yang sama yang dirasakan dan sama dengan hubungannya antara kita dengan Bapak kita itu. For me to have this baby, I just married my wife and together we were happy and this child came out. Ya, jadi sama juga dengan yang aku miliki seorang bayi ini, aku tuh bersama dengan istriku dan aku sangat-sangat bahagia menikah dengan istriku dan juga akhirnya terus ada satu bayi yang akhirnya keluar lahir begitu. No struggle. It was blessing from God. The marriage is a blessing. My wife is a blessing. Living life with her is a blessing, and this child coming up is a blessing. Ya, tidak ada pergumulan saat itu. Benar-benar itu semua adalah berkat. Ketemu dengan istriku itu juga satu berkat. Menikah itu berkat. Kemudian memiliki keluarga itu juga suatu berkat. Dan juga memiliki bayi ini, anak-anak ini juga suatu berkat dari Tuhan.
But when you and I received the Lord Jesus Christ as our Savior, we became that child that Father God holds in his arms. Ya, jadi pada saat kita itu menerima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita di dalam kehidupan kita, benar-benar saat itu juga kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang ada di genggaman erat tangan daripada Tuhan, daripada Bapa di surga. This child was given me by blessings. Jadi anak ini diberikan kepada saya itu sebagai berkat. But you, child of God, child of your Father, he begotten you by sacrifice. He gave everything. He gave his son to you, for me, to be born as a child and call him Father. Ya, jadi kalau untuk Tuhan Yesus, engkau dan saya, Tuhan Yesus itu benar-benar memberikan pengorbanan yang besar. Sehingga benar-benar kita ini dilayakkan menjadi anak-anak Bapa dan kita berhak memanggil dia itu Bapa. Kita itu sebagai anak-anak kesayangan daripada Bapa di surga. How much more precious are you because you came out of sacrifice? Seberapa berharganya kita semua ini karena kita semua ini keluar itu adalah dari pengorbanan daripada Tuhan Yesus itu. Yeah. Yeah. And then for the rest of my life, rest of this child's life, I will show more of myself and also provide for my child as she goes along and as she grows up. Ya, dan di Different dalam provisions, different aspects of me as her father, but it doesn't change. The commitment, the love is complete from day one. Doesn't change. ya, jadi akhirnya apa yang dia harus kerjakan, dia menyediakan apapun daripada kebutuhan anaknya ini dan juga seluruhnya apapun yang diperlukan oleh anaknya, dia itu menyediakan dan kasihnya itu begitu besar akan anaknya ini itu tidak berubah dari mulai hari pertama anak ini lahir. Kasih yang dicurahkan oleh pada Pastor Michael itu begitu besar luar biasanya dan itu tidak berubah sampai dengan sekarang untuk anaknya ini. So I reflect back on my life with my child and I realize that I'm anxious, like by Paul writes, I'm anxious for things in my life for nothing because I have a father who takes care of me. I have a father who watches over me. Ya, jadi saat dia melihat ke belakang apa gitu ya yang perlu aku khawatirkan, gak ada ya aku perlu khawatirkan karena aku pun juga punya bapak yang luar biasa yang selalu memberikan segalanya untuk aku itu sebagai anaknya bapak. Gitu. Sometimes I pray to God like I don't have a father. And I've learned not to do that anymore. I pray by pleading, I pray by praying again and again. And really that is not a relationship of a son to a father. Ya, kadang dia berdoa, tapi dia doanya kayak dia tuh nggak punya bapak gitu ya, Pak Samet. Sehingga doanya tuh sampai kayak berdarah-darah, terus dia doa, 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 dan terus doa. Sepertinya bukan em, bukan sebagai dia sebagai anak dan bapak itu ada. Jadi dia menganggap bahwa bapak itu nggak ada. Dia tuh doanya berat banget gitu ya. Tapi ya itu dulu. Tapi sekarang itu enggak lagi begitu. Karena dia tahu bahwa ada Bapa yang luar biasa yang selalu mendengar dan selalu mengasihi anak-anak. Over the years, I've learned to pray like a child to a father. I just tell my father the matter, and I said, Father, you will solve it because you're my father. Just make sure that you guide me with it, and I don't miss your answer. I don't miss your guidance. That's as quick as a prayer I can make. Ya, jadi eh dalam beberapa tahun terakhir ini dia sekarang ini berdoanya simpel aja gitu ya. Dia berdoa kepada Bapa di surga dan dia serahkan semua
apapun kebutuhan hidupnya, apapun persoalan hidupnya di dalam tangan Bapa. Dan dia tahu bahwa Bapa di sorga itu yang akan mengatur semuanya, yang akan menyelesaikan semuanya. Cuman simpel begitu saja doanya. Tapi sekarang ini dia benar-benar punya hati yang luar biasa di hadapan Bapa. Karena dia tahu bahwa Bapa itu sudah menyelesaikan semuanya. What I enjoy most, and I want to encourage all of us, is that we can take this time as every day, a certain time in our lives, to just be a child and go to our Father, and don't have to be a leader. We can bring all the things to pray, but really come as a child and say, to you, I can be I can be an Anna, and you can be my father. And I just want to tell my heart to you. Yeah. Ya, jadi dia menyemangati kita di sini, mendorong kita semua yang ada di sini, meskipun kita ini seorang pemimpin, meskipun kita ini banyak seorang hamba Tuhan, tapi biarlah kita ini semua bisa menjadi anak-anak daripada Bapa di surga yang pada saat kita berdoa, kita tuh doanya Bapa, aku serahkan ini masalahku ini, dan aku percaya bahwa kamu akan menghandle semuanya masalah yang aku alami ini dan benar-benar menyerahkan sepenuhnya itu ke dalam tangan Bapa dan yakin bahwa Bapa itu yang akan menyelesaikan dan turun tangan atas setiap masalah yang kita alami. And I think we have to know that one of the greatest desires of our Father's heart is just to be with Him. And I close with this. Yeah. Ya, dan juga Pastor Mai mengatakan bahwa yang ada di dalam hati Bapa saat ini itu untuk kita semua adalah kita ini sebagai anak, kita ini harus punya hubungan yang dekat dengan Dia sebagai Bapaknya. In Luke chapter 15, you know the famous story of the two sons. The younger son take the inheritance, asked the father for inheritance, and left. Ya, di dalam Lukas 15 itu kita kan ada Bapak Ibu tahu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi ada anak yang pertama dan ada anak yang kedua, di mana anak yang kedua itu sudah minta warisan daripada bapaknya dan terus pergi. Yeah. Then the eldest son stayed on in the estate, but every day all he did was work very hard out in the field. Ya, dan anak pertamanya tetap ada bersama-sama dengan bapaknya dan dia tetap bekerja keras di ladang pekerjaan untuk anak pertamanya. These are sons, so these are already in the family of God. Jadi itu adalah anak-anak. Mereka itu ada di dalam keluarga daripada keluarga Kristus begitu ya. If you remember the story, the father rejoiced when the lost son came home. Ya, pada saat kalau Bapak Ibu itu ngerti ceritanya, yaitu pada saat itu anak yang hilang itu kembali ke rumah. And also he went out to the eldest son to invite him into the home to celebrate together. Dan juga dia juga bertemu dengan kakaknya laki-laki yang pertama dan dia juga mengundang kakaknya laki-laki yang pertama, ayo untuk sama-sama berpesta bersama di dalam rumahnya saat itu. The father's heart there was to celebrate a lost son, but his heart also was to draw the eldest son into himself together, enjoy a party, a celebration, come home. Ya, jadi hati bapaknya saat itu punya hati memestakan anaknya yang hilang, nggak cuman memestakan anaknya yang hilang saja, tapi dia juga memanggil anaknya yang pertama untuk ikut bersama-sama juga berpesta bersama karena benar-benar dia sangat-sangat sukacita karena anaknya yang hilang itu kembali ke rumah. In that story, he never ever said anything about what the lost son did. Ya, jadi di dalam cerita itu dia tuh nggak pernah mengungkapkan ataupun mengata-ngatai anaknya yang hilang, apa yang sudah dia lakukan. Dia nggak pernah memperkatakan itu kepada anaknya yang sudah hilang itu. Terus kembali itu. And he never said anything good or bad about the elder son's work.
Dan juga bapaknya tuh juga nggak pernah ngomong tentang sesuatu yang baik ataupun yang buruk tentang pekerjaan daripada anaknya itu yang pernah hilang itu. He just had both, invite both to come back home to have dinner with him. Jadi bapak itu cuma mengundang kedua anaknya aja. Ayo, dua-dua anaknya silakan kembali ke rumah dan makan malam bersama dengan mereka. Let's catch that heart. Catch the Yaitu, heart. ya, kau harus tangkap hatinya daripada bapak itu. Father wants time with you and me. Bapak itu kepingin menghabiskan waktunya untuk engkau dan saya. Dengan engkau dan saya. Even if it's just to spend 15 minutes, 10 minutes, just together. Don't have to talk. Just say, Father, this time is yours, this time is mine. And let's just have this time. That's it. Yeah. Ya, jadi bapak itu kepinginnya itu kita punya waktu gitu untuk bapak. Khusus waktu yang khusus untuk bapak. Mungkin cuma 10 sampai 15 menit. Hanya tenang aja, spesial khusus berdua dengan bapak dan katakan bahwa bapak inilah waktumu. Dan engkau silahkan berbicara untuk saya. I often pray with this short prayer, and I like to pray over all of us. That's okay with you. Yeah. Ya, jadi saat ini Pastor Michael itu mau berdoa singkat kepada Bapak Ibu Saudara ada di sini dan dia juga mau mengajak kita nanti dia mendoakan Bapak Ibu. Before I pray, I just want to remind us one thing. In Luke chapter 5, very early in the book of Luke, it was written that Jesus often withdrew from everyone to pray, to be with his Father by himself. Jadi sebelum dia berdoa, dia mau mengatakan Luke chapter 5, Yeah, chapter yes, 5. Yeah. ya, Luke chapter 5, Lukas ayat kelima, and then Pastor. Now, I think don't have to find the verse, just you can look for it yourself. Chapter 5, it said that Jesus often withdrew from everyone to pray. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pergi ke semua orang untuk mengajak berdoa. I believe this is the secret of his power, the secret of walking in his mission. Jadi inilah rahasia dia, tidak dia itu menjalankan misinya dan ini adalah rahasianya Tuhan Yesus itu punya kuasa. Quiet time with his Father. Dia memiliki saat-saat yang khusus, ya waktu-waktu yang tenang, yang saat teduh dengan Bapaknya Tuhan Yesus. So I like to pray this with all of us together. Dan saat ini dia mau berdoa dengan kita semua saat-saat ini bersama. Father, Bapak, Holy Spirit, Roh Kudus, I ask that you guide us, aku minta bahwa Engkau menuntun kita semuanya. remind us, Ingatkan kita and prompt us, push us to dan spend juga time with you. Kau mendorong kita semuanya untuk kita menghabiskan waktu bersama-sama dengan Engkau. This special quiet time, this special secret place between you, my Father, and me, your Benar, child. benar-benar kita memiliki saat-saat teduh di tempat yang khusus hanya ada Engkau dan saya Tuhan sebagai anak dan Bapa. In that time, Father, Di waktu itu ya Bapa, make my heart beat with your heart. biarlah hati kami semua itu benar-benar bersama dengan hatimu, manunggal dengan hatimu, Bapa. Cause me to think your thoughts. Biarlah kami boleh mengerti apa yang kau pikirkan. And cause me to rest in your strength. Dan juga
Dorong kami untuk kami itu terus kuat ada di dalam kekuatan-Mu ya Bapa. Father, now I ask in Jesus' name Bapa, saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, that you will pour your spirit afresh anew to every one of my brothers and sisters here. Engkau yang melepaskan roh-Mu Tuhan kepada saudara-saudariku yang ada di tempat ini ya Bapa. A fresh outpouring of spirit to refresh them, to strengthen them, and give them new joy to live as a child of their Father God. Benar-benar Engkau urapi Tuhan dengan kesegaran roh-Mu yang baru Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga benar-benar kita ini bisa mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Engkau. I ask all this in Jesus' name, and I thank you, Father, you will do this because we are so loved by you. Amen. Aku percaya Tuhan, Kau pasti Tuhan menjawab doa-doa kami ini. Dan Kau terus memberikan kami kekuatan yang baru. Karena kami tahu bahwa Kau adalah Bapa kami yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, amin.